Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya Helmi Ajis dalam laporan khusus mengenai kondisi jurnalisme Indonesia dan dunia, serta upaya penegakan nilai demokrasi di era media digital. Malam ini kita akan membahas bagaimana kepemilikan media, tekanan politik, clickbait digital, hingga lemahnya perlindungan hukum mempengaruhi kualitas jurnalisme kita hari ini. Pemirsa, jurnalisme dikenal sebagai pilar keempat demokrasi. Lebih dari sekedar menyampaikan berita, jurnalisme bertugas menjaga transparansi, mengawasi kekuasaan, dan memastikan akuntabilitas publik. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor membuat jurnalisme melemah, mulai dari tekanan politik, tekanan modal, hingga disrupsi teknologi digital. Pemirsa, sejak masa kolonial, jurnalisme Indonesia telah menjadi ruang perlawanan. Medan Priai dan The Express adalah simbol pergerakan intelektual melawan penjajah. Namun, pada era Orde Baru, ruang pers mengalami represi ketat. Sensor, pemberedelan, dan kontrol negara menumpulkan fungsi kritis media. Reformasi 1998 membuka kebebasan baru. UU Pers menjamin kemerdekaan pers. Tetapi tantangan baru juga muncul, terutama dengan hadirnya konglomerasi media dan perkembangan digital. Pemirsa, salah satu persoalan terbesar saat ini adalah konsentrasi kepemilikan media. Beberapa kelompok elit menguasai berbagai platform media sekaligus. Akibatnya, pemberitaan rawan bias dan tidak independen. Media yang dimiliki aktor politik cenderung menguntungkan kepentingan pemiliknya, bukan kepentingan publik. Contoh nyata dapat dilihat pada pemberitaan kasus Luhur Lapindo, di mana framing tertentu digunakan untuk meredam dampak politis bagi pemilik modal. Dalam kondisi ini, media seringkali gagal menjalankan fungsi watchdog of power atau pengawas publik. Pemirsa sekalian, walaupun kebebasan pers dijamin undang-undang, praktik di lapangan menunjukkan hal berbeda, seperti kriminalisasi jurnalis, penggunaan pasal karet, tekanan politik, hingga intimidasi fisik masih sering terjadi. Padahal, penyelesaian sengketa pers seharusnya melalui mekanisme Dewan Pers, bukan pemidanaan. Mungkin yang kemarin terjadi pada kasus Tempo, yang dimana Menteri Pertanian langsung menggugat Tempo ke Pengadilan Negeri Jakarta, bukan melalui Dewan Pers. Nah, di sini hak jawab, hak koreksi, dan hak tolak harus menjadi mekanisme utama untuk menjaga ruang dialog antara media dan publik. Pemirsa sekalian, transformasi digital membawa dua sisi mata uang. Informasi menjadi lebih cepat, namun juga lebih rentan dimanipulasi. Model bisnis click-based revenue mendorong media mengejar klik, bukan kebenaran. Fenomena-fenomena yang muncul antara lain clickbait, sensasionalisme, misinformasi dan disinformasi, hilangnya verifikasi, dan siapapun dapat memproduksi berita tanpa standar. Media pun terjebak pada ekonomi perhatian, hingga akurasi sering dikorbankan demi viralitas. Krisis kepercayaan publik menjadi dampak terbesar dari pola ini. Selanjutnya pemirsa, jurnalisme investigasi adalah bentuk tertinggi dari kontrol sosial. Seperti kasus Watergate dan Panama Papers, membuktikan kekuatan investigasi dapat menyingkap penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, media seperti Tempo, Project Murtatuli, dan Narasi masih berjuang mempertahankan tradisi ini. Namun, ancaman besar terus menghantui, seperti intimidasi, tekanan pemilik modal, serangan digital,
dan keterbatasan pendanaan. Meski demikian, jurnalisme investigasi tetap menjadi harapan terakhir dalam menjaga integritas demokrasi. Untuk memperbaiki kondisi jurnalisme nasional, beberapa langkah penting mungkin harus dilakukan, seperti reformasi kepemilikan media, penguatan kode etik, perlindungan hukum jurnalisme, transparansi redaksi, peningkatan literasi media masyarakat, dan penguatan jurnalisme investigasi. Selain itu, lembaga pendidikan dan organisasi profesi harus memperkuat kurikulum jurnalistik agar lahir jurnalis yang berintegritas, kritis, dan tanggung jawab terhadap tekanan politik maupun digital. Pemirsa sekalian, jurnalisme yang sehat adalah fondasi demokrasi yang kuat. Di tengah tekanan kekuasaan dan disrupsi teknologi, integritas jurnalis dan media harus terus tetap dijaga. Mungkin cukup sekian, saya Helmi Ajis pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak laporan khusus malam ini. Sampai jumpa dan tetap kritis dalam mengonsumsi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.